Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana caranya membuat suatu aplikasi penjualan di mana kita nanti bagaimana caranya langsung menginput kode, langsung nama barangnya langsung ada gitu. Dan jumlahnya juga langsung ada dan bagaimana caranya membayar dan kembaliannya juga berapa. Itu akan terangkum semua dalam satu aplikasi ini, aplikasi sederhana ini. Walaupun sederhana tapi fungsinya hampir sama dengan aplikasi yang berbayar pada umumnya yang dibuat secara berbayar. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita mulai dari penginputannya. Yang pertama kita harus buat adalah yang diperkenalkan toko apa, ya kedua jalan apa tokonya. Ini sebenarnya nggak masalah sih dalam penginputannya, tapi terkesan bagaimana kita harus memberikan struk yang lebih baik. Ini kan nanti menjadi struk nantinya sampai kembalian. Nah, kita harus yang pertama menginput nomor, nama barang, harga, jumlah, dan total. Nah, kita buat aja dulu kolomnya. Nah, setelah buat kolomnya, kita buat juga kolomnya di sini kode, jumlah, stok. Nah, ini nanti untuk tempat penginputan barangnya, kode-kodenya langsung masuk di tabel apa namanya? Untuk tabel uh, kwitansinya nantinya atau tabel yang akan dihasilkannya di totalnya berapa dibayarkan. Nah, yang selanjutnya ini adalah kode nama barang, harga, dan stok. Ini merupakan nama kodenya, nama dan nama barangnya apa, harganya berapa. Di sini semua terangkum semua di dalam satu stok yang kita jual belikan, berapa stoknya, berapa harganya, dan berapa apa nama barangnya dan kodenya apa. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita apa namanya ketika kita menggunakan kode barang, kita harus memberikan kode barang dengan satu barang satu kode barang. Nggak boleh dua barang satu kode barang atau dua kode untuk satu barang, tidak bisa. Itu akan menjadi error nantinya. Nah, lanjut yang pertama, kalau kita mau lebih baiknya, ini akan terisi jika nanti ada nama barang, harga, jumlah, dan total. Nah, yang pertama adalah untuk nomor. Nah, rumusnya coba perhatikan di atas. If sama dengan if dalam kurung B4 sama dengan double koma atas, tanda petik atas, titik koma, double petik atas, titik koma, 1. Nah, perlu kita ketahui kenapa kita pakai titik koma, karena kita menggunakan Microsoft Excel 2019. Itu apabila kita menggunakan Microsoft 2007, kita menggunakan koma aja. Nah, kita lanjut. Nah, kenapa B4? Nah, karena nantinya kalau misalkan adanya B4 nanti, dia akan berubah menjadi nomor 1. Nah, dia tidak akan berubah selagi dia tidak ada barang yang terinput. Begitu fungsinya. Yang kedua adalah if sama dengan if dalam kurung B5 sama dengan tanda petik 2, 2 kali titik koma, tanda petik 2 kali titik koma, A4 tambah 1. Nah, A4 tambah 1 karena apa? Nanti terisi kolom 1, baru kita menginput lagi barang kedua, baru terisi kolom 2. Begitu maksudnya. Dan yang kolom 2 akan mengikuti apa kan tadi nomor 1. Nah, tambah 1 berarti 2. Kita sebenarnya bisa manualkan di sini. Apa langsung 1, 2, 3 dan 4, 5 dan 5, tapi kita menggunakan fungsi memperbaiki fungsi sebenarnya untuk yang lebih baiknya lagi agar kelihatan mewah. Nah, selanjutnya untuk nama barang kita menggunakan if sama dengan if dalam kurung H4. Nah, perhatikan di kode barang H4 kita bisa lihat H4 sama dengan tanda petik 2 titik koma tanda petik 2 titik koma VLOOKUP H4 titik koma $L$4 ini maksudnya dia mulai dari L L-nya mulai dari L ke 4 kolom keempat baru
nantinya titik koma $8 $O, berarti kita ambilnya, mohon maaf, kita ambilnya dari bagian O juga sampai 8, mohon maaf, kenapa kayak kita kontrol set saja. Lanjut, titik koma 2, titik koma false. Kenapa titik koma 2? Karena yang diambil adalah nama barangnya. Nama barang terletak di kolom kedua maksudnya. Nah, selanjutnya begitupun untuk harga, kita ulang kembali. Yang perlu diketahui yang untuk penggantian doang itu yang di belakangnya ini kolom ketiga, karena kita menghitung kolom harga, kita mau menginput kolom harga. Kolom harga itu berada di kolom keempat, kolom ketiga. Jadi kita masukkan di situ 3. Nah, tanpa lama lagi kita lanjut di jumlah. Jumlah itu sama dengan if I4. Nah, I4 ini jumlahnya. Di sini kita ambil I4 sama dengan tanda petik 2 kali titik koma tanda petik 2 kali titik koma I4. Nah, jumlahnya berada di sini. Berapa jumlahnya nanti kita input. Nah, gitu. Lanjut di if di total, kolom total itu sama dengan if D4 sama dengan titik koma titik 2 tanda petik 2 kali titik koma tanda petik 2 kali I4 kali C4. Nah, I4 jumlahnya kali C4. Kenapa sih kita tidak menggunakan jumlah D4 aja? Nah, kalau kita menggunakan D4 akan rancu nantinya pada saat penginputan lagi gitu. Sebenarnya kita memperluas sebenarnya bagaimana kita caranya menginput suatu rumus dengan memperluas jaringannya. Nah, untuk kolom total kita menggunakan tinggal simpel sumnya aja, sum sama dengan sum E4. Kita mulai dari E4 sampai E8. Nah, itulah total dari total keseluruhannya. Nah, kolom bayarnya berapa dibayarkan, misalkan 50.000. Nah, berapa kembaliannya kita gunakan rumus sebenarnya if E10 sama dengan tanda petik 2 kali titik koma tanda petik 2 kali titik koma E10 dikurang E9. E10 total bayarnya dikurang dari total yang harus dibayarkan, itulah kembaliannya gitu. Misalkan ya pas doang juga di sini nantinya 0 juga gitu. Kita lanjut, ada terakhir rumus yang hampir kelupaan, yakni di kolom stok juga harus diberikan rumus supaya juga terkoneksi, saling terkoneksi. Sama dengan rumus harga tadi, akan tetapi dia masuk di kolom keempat yang saya maksudkan tadi. Dia berada di kolom keempat ini. Jadi dia masuk di stok biar terkoneksi juga stoknya gitu. Nah, kita coba tes. Misalkan kita beli sabun Meva. Sabun baru nih. Sabun Meva AN, saya sudah inputkan data-datanya, misalkan di perusahaan saya misalkan ANH Ahmad Nadirul Haq gitu. Kita jual sabun Meva dengan kodenya 001. Kita input, coba kita enter. Nah, langsung muncul di struk nantinya sabun Meva harganya 4.000. Berapa sih orang beli? Misalkan 3, 4 misalkan. Kenapa tidak cukup? Kita lihat juga dulu formulir datanya. Misal kita lihat validation setting I4 lebih kecil atau sama dengan J4. Coba kita tulis 20, apakah dia masih error? 4 misalkan. Masih error. Ini validationnya sebenarnya bagaimana kita caranya mengakali ini.
Ini coba kita menggunakan J4 lebih kecil atau sama dengan Y4. Apakah dia masih error? Cukup. Kita gunakan validation, masuk di data untuk validation, baru kita masukkan formulanya. Sebenarnya kalau misalkan kita masukkan formula juga harus hati-hati ya, karena formulanya itu hampir sulit juga untuk diinputkan. I4 lebih kecil I4 atau lebih kecil, kita pakai kecil. Ini seperti tidak berfungsi lagi. Kita set pusat. Ini udah I4 lebih kecil sorry, 4 lebih kecil atau sama dengan stop input error warning stop barang. Oke, coba kita masukkan gimana. No, kita hilangkan dulu validationnya. Coba kita hilangkan validation aja dulu. Kita pakai no. Text no. Oke. Misalkan kita 6. Nah dia muncul juga jumlahnya 6 gitu. Nah, kalau misalkan dia mau kita tahu apakah bagaimana caranya untuk misalkan stoknya kurang, kita misalkan stoknya tidak cukup, kita ambil data validation, kita ambil custom. Nah, setelah selesai itu kita ambil 4. Saya koneksikan dulu dengan keyboard saya. I5 maksudnya lebih kecil atau sama dengan misalkan stoknya berapa, misalkan stoknya ada di J5, errornya alter alloc stoknya warning aja, error, kita tulis error aja dulu, apakah bisa atau enggak, kita oke. Misalkan kita input lagi, dia beli sampo AN 005, enter, jumlah stoknya 8, kita coba beli 10, coba itu error, nggak bisa, makanya coba kita beli 6. Nah dia bisa. Nah itu tadi contohnya bagaimana sih sebenarnya kalau misalkan dia error gitu. Nah jumlah totalnya berapa tadi dibayarkan? 84.000. Misalkan kita mengeluarkan uang 100.000, 1, 2, 3, 4, 5. Nah maka akan terhitung juga kembalian 16.000. Nah ini juga bisa di print. Nah sekian dari pengaplikasian sederhana di Excel saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.